Hai, namaku Sefril. Aku adalah mahasiswa baru UNHAS Jember tahun 2022. Ya, kegiatan yang paling aku sukai adalah membaca buku. Ya, membaca buku. Bagiku, buku adalah sumber informasi yang kemudian dapat membuka wawasan seseorang mengenai berbagai hal. Misalnya, ilmu pengetahuan, hukum, ekonomi, politik, maupun berbagai aspek mengenai kehidupan manusia lainnya. Ngomong-ngomong soal mahasiswa memiliki 5 peran penting dalam masyarakat. Ialah agent of change, iron stock, penjaga nilai, kekuatan moral, dan sebagai pengontrol dalam kehidupan sosial di masyarakat. Maka dari itu, aku sadar bahwa 5 hal penting ini tidak akan pernah aku lupakan. Kelas hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. April, aku mau pulang dulu Oh ya. iya, hati-hati. Pulang ya. Hati-hati. Sudah tadi. Makan di mana tadi? Ada di warung New York. Berapaan tadi? Kalau di sana tuh macam-macam. Ada 5.000 macam-macam gitu. Ada Sepril. Sepril. Hai. Gimana? Baik. April, tadi kamu lihat yang di depan kampus itu? Iya, iya. Iya, apa itu? Apa? Apanya bendera? Oh, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Itu di depan ada apa ya? Di ramenya. Iya, enggak. Bendera-bendera. Iya, Kak. Gini kak, mau tanya, kok banyak bendera di depan kampus? Bendera apa itu? Oh, bendera yang ada di depan. Bendera yang ada di depan itu bendera organisasi ekstra. Ekstra itu apa, Kak? Waduh, ini kan udah sore ya. Iya. Kalian pulang dulu. Gimana kalau besok kita kumpul? Oh, iya, Kak. Iya, Kak. Ya udah, kalian pulang dulu. Iya, Kak. Ya, Iya, ya. Kak. Ya. Gimana ini? Dari biasa. Dari mana kalian? Saya dari kosan, Mbak, sama temen. Kalau kamu, Dek? Itu Kak barusan habis mengerjakan tugas. Iya. Di kosannya teman. Oh ya Kak, soal perihal yang kemarin itu kan sama katanya mau ngejelasin yang bendera-bendera. Nah, iya, di depan kampus itu. Katanya Gimana itu, organisasi ekstra apa itu? Iya, ekstra kampus. Gimana itu? Apa itu? Oh iya Kak, yang kemarin itu kan sama yang katanya mau ngejelasin yang apa tuh Kak, bendera-bendera yang ada di depan kampus. Depan UIN itu. Iya. Organisasi ekstra gitu. Masih penasaran itu? Apa itu Kak? Gini Dek, di UIN ini ada organisasi ekstra dan intra. Nah, untuk intra sendiri organisasi yang dinaungi oleh pihak kampus. Nah, sedangkan ekstra sendiri organisasi yang tidak dinaungi oleh kampus. Gitu Dek. Oh gitu ya Kak. Nah, untuk bendera yang di depan kampus itu organisasi ekstra yang ada di lingkungan UIN Dek. Oh iya Kak. Gitu ya Kak. Itu di depan kampus kok benderanya warna-warni Kak. Gimana itu Kak? Oh, yang di depan kampus itu organisasi ekstra yang terdapat di lingkungan kampus Dek. Contohnya seperti GMNI, PMII, HMI, KMI,
waktu saya pulang itu saya lihat ada yang puisi kak. Itu dari mana ya kak? Gimana ya, Dik? Loh kak, yang di depan UIN, yang di depannya UIN tuh kak. Oh itu kakak-kakak yang dari organisasi HMID. Keren banget ya. Aku pengen juga kayak bisa bicara kayak gitu. Aku juga. Cocok banget buat kamu. Gimana kalau kakak ajak kawan-kawan kakak? Diajak kemana tuh kak? Kakak ke komisariat, Dek. Oh boleh kak. Ya, aku paham. Mahasiswa tidak akan pernah jauh dari yang namanya organisasi. Banyak orang atau mahasiswa yang bertanya, apakah penting mahasiswa mengikuti organisasi? Jawabannya, ya, penting. Bagiku, organisasi mampu mengembangkan diri dengan cara yang lebih bebas dan luas. Tentunya, mahasiswa yang mengikuti suatu organisasi akan berbeda dengan mahasiswa yang hanya belajar di dalam kelas saja. Organisasi dapat melatih kedisiplinan, keberanian, dan mengembangkan kemampuan. Dari mana dek? Ini dengan siapa saja? Tadi kita habis dari ngopi sih mas. Ini anak-anak magang angkatan 2022 mau tanya-tanya. Dia sudah silahkan. Ya mas, yang kemarin itu yang puisi di UIN anak HMI ya mas. Oh iya, kalau yang kemarin itu menampilkan tentang puisi itu benar anak HMI. Itu juga anggota aktif dari anggota biasa HMI Komsel Alfati itu sendiri. Memangnya kenapa dek? Gak apa-apa sih mas, keren aja soalnya. Iya, memang benar itu teman-teman HMI yang kemarin menampilkan suatu puisi yang puisinya itu tentang ajakan untuk masuk HMI itu sendiri. Cuma kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai HMI itu apa. HMI itu sebuah organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada tahun 1947 bertepatan di Yogyakarta di Sekolah Tinggi Islam. Jadi di HMI itu bukan hanya kita dilatih mengenai tentang public speaking yang kemarin sudah ditampilkan oleh saudara Cindy selaku anggota biasa dari HMI Komsel Alfati sendiri. Kami juga berlatih mengenai tentang bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berorganisasi dengan baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik sesama organisasi apapun kemasyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, tepat sekali adik-adik itu datang ke HMI karena di HMI ada slogan yakin usaha sampai, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Karena slogan ini adalah suatu pedoman bagi kader HMI itu sendiri, meyakinkan bahwa dirinya itu bisa mengimplementasikan, bisa percaya diri kepada dirinya, sehingga usaha-usaha yang mau ditampilkan, yang mau diusahakan dan diikhtiarkan itu akan nanti implementasinya disampaikan kepada masyarakat dan kepada diri kita itu sendiri. Maka banyak dari kader-kader HMI yang sudah bergabung di HMI itu sendiri merasakan bagaimana proses di HMI itu sendiri. Mengapa demikian? Karena di HMI yang sudah berdiri hampir 100 tahun hingga sekarang ini, HMI tetap eksis dan bisa membawa dan berkontribusi kepada negara. Bukan hanya itu saja, korelasi dari organisasi HMI itu sendiri berkorelasi kepada Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama mengenai tentang pendidikan, kemudian tentang penelitian, kemudian tentang pengabdian itu sendiri. Nah, di HMI kita diajarkan dan bagaimana cara mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Nah, dari teman-teman dan dari adik-adik sendiri bergabung nanti bagaimana ke depannya itu sebagai awal untuk menerpa diri, awal untuk bagaimana cara merealisasikan bakat dan minat untuk mengaktualisasikan apa yang ada di diri kita itu sendiri. Maka dari itu berorganisasi bukan hanya ikut-ikutan saja, akan tetapi bagaimana kita belajar cara
mana yang hak, mana yang batil, bagaimana cara kita melakukan suatu hal yang baru yang nantinya itu sebagai bekal nanti ketika kita di masyarakat. Kegunaan apa sih? Fungsi kita berorganisasi, apa sih yang menjadi landasan penting kita berorganisasi? Nah, dari situ teman-teman harus diketahui dasar-dasar untuk berorganisasi itu, khususnya di HMI. Di HMI kita tidak memandang sebelah mata dari suatu latar belakang dari teman-teman, dari adik-adik itu sendiri, karena di HMI itu dalam anggaran dasar dijelaskan bahwasanya bersifat independen, jadi tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada badan otonom dari HMI itu sendiri di atas di HMI, karena di HMI organisasi yang selalu mengedepankan independensi. Independensi ini gimana? Idealisme seorang kader, seorang mahasiswa itu harus tetap terjaga agar ketika di masyarakat mereka itu bisa mengimplementasikan terkait keilmuan-keilmuan yang ada di kampus dan diaktualisasikan dan dilatih itu di organisasi. Ya, organisasi HMI sama organisasi-organisasi yang lain itu apa, Mas? Jadi khususnya di kampus kita, kampus Unhas Jember, banyak organisasi ekstra, salah satunya HMI. Jadi di HMI ini perbedaan yang paling mencolok adalah HMI tetap eksis hingga sekarang karena independensinya. Kenapa demikian? Karena di HMI bersifat independen. Kemudian yang pertama, HMI itu lahir pada tahun 1947, organisasi tertua. Nah, banyak dari kader HMI yang sudah di HMI itu menjadi tokoh-tokoh nasional. Nah, dari itu jejak langkah dari kader HMI hingga menjadi alumni atau kahmi itu yang kita perlu teladani. Maka dari itu HMI tidak membatasi seorang kader untuk berpikir, untuk mengerjakan satu hal asalkan sesuai dengan konstitusi yang ada. Maka dari itu perbedaan yang mencolok adalah HMI tidak memandang golongan. HMI di atas golongan. Jadi asalkan dia mahasiswa Islam, kuliah di perguruan tinggi, terdaftar di perguruan tinggi, maka dia diperbolehkan untuk masuk HMI. Jadi seperti itu. Aku agak sedikit paham perbedaan antara HMI dan organisasi lainnya. Dan aku mulai tertarik dengan HMI. Benar, seperti penjelasan kakak yang di depan tadi bahwa HMI adalah organisasi yang independen. Ya, bukan hanya organisasi, tapi independen kepada pendirian diri sendiri itu penting. Dan aku meyakini bahwa HMI akan tetap eksis di kalangan mahasiswa ataupun untuk masyarakat untuk selamanya. Gimana? Ya, apa kabarnya? Rokok siapa lagi? Ya. Aku. Gimana nih, Rek? Mau ikut organisasi apa? Masih bingung kita untuk masuk ke organisasi yang sini. Aku juga bingung juga sih mau masuk organisasi apa. Tapi aku yang lihat yang waktu kemarin itu cutting yang puisi itu keren sih, buat aku tertarik masuk ke HMI. Iya, mendengar penjelasan puisi mbaknya itu sama Mas yang tadi menjelaskan itu jadi tertarik ikut HMI. Gimana kalau kita sama-sama masuk HMI? Setuju gak? Kalau aku setuju. Setuju aku. Fix ya masuk HMI. Dan mulai hari ini, aku dan teman-teman akan mulai berjuang dengan HMI. Karena HMI memiliki slogan HMI yakin usaha sampai. Oke, bagus.